Tahun ketiga sejak didiagnosis kanker tulang. Cheng Mengel putri sulung keluarga Cheng. Di sisi nenekku. Aku membeli makam ini untuk diriku sendiri. Kehidupan selanjutnya. Aku bisa terlahir kembali di keluarga yang mencintaiku. Nyonya Cheng dari keluarga Cheng. Kamu masih sangat muda, kenapa tidak belajar jati baik? Kamu pura-pura sakit untuk bolos sekolah. Dari siapa kamu mewarisi ini? Cheng Mengian putri kedua keluarga Cheng. Tulangku benar-benar sakit. Aku tidak tahu kenapa. Obat pereda nyeriku berubah menjadi vitamin. Kenapa tulangmu sakit? Apa kamu kekurangan makanan atau pakaian? Kenapa tulangmu sakit? Kamu membuatku marah sepanjang hari. Bibi kedua hentikan memukulnya. Kakak, dia hanya ingin terlalu banyak perhatian dari kalian semua. Jika kamu setengah bijaksana seperti Yanyan, aku tidak perlu memukulmu setiap hari. Kamu membuatku marah. Aku belajar patuh dengan berlutut. Tapi kau tetap tidak menerimaku. Bahkan saat hidupku memasuki hitungan mundur. Kau tetap tidak membiarkanku berintegrasi ke dalam keluarga ini. Aku sangat lelah. Permisi Nona Cheng, kami di sini untuk meminta Anda memindahkan makam. Pindahkan makamnya. Petak tanah ini awalnya sudah dipesan oleh ketua GU kami. Mereka menjualnya kepada Anda tanpa sepengetahuan kami. Grup GU bersedia mengganti semua kerugian Anda dan membantu Anda menemukan pemakaman terbaik di Jiangchen. Ya siapapun bisa membuliku. Bahkan ini pun direbut. Maafkan aku. Kontraknya sudah ditandatangani. Tanah ini milikku, aku tidak akan pindah. Aku sangat membutuhkan sebidang tanah ini. Apakah Tuan Gu sedang sekarat? Ada apa denganmu? Ketua kami GU sangat sehat. Lalu, apakah anggota keluarga Anda sedang sekarat? Tidak, kenapa kamu terus bicara tentang kematian? Karena aku sekarat dan sangat membutuhkannya. Gu Zhao ketua perusahaan Gu. Aku ingin dimakamkan bersama orang terdekatku. Dia bisa memberkatiku dan bantu aku punya kelahiran baik di kehidupan selanjutnya. Jadi apapun yang terjadi aku tidak akan pindah. Jika kau bersikeras untuk memilikinya, aku hanya bisa menganggap kompensasimu sebagai biaya pembatalan untuk pusat pemakaman. Berapapun yang kau tawarkan, aku akan menawarkan 2 kali lipat jumlahmu. Jika kau benar-benar menyukainya. Aku tidak keberatan. Dan aku tidak keberatan bersaing denganmu untuk itu. Tapi memberikannya kepadamu itu tidak mungkin. Ini adalah martabat terakhirku. Satu-satunya hal yang bisa kuputuskan. Tidak. Sama sekali tidak bisa menyerahkannya. Cari semua informasinya untukku. Ya Ketua GU. Ayo makanlah iga ini. Kamu akan mengikuti ujian masuk pasca sarjana. Kamu perlu lebih banyak menutrisi tubuhmu. Terima kasih Bibi kedua. Menglei, hari ini adalah festival pertengahan musim gugur. Keluarga berkumpul untuk reuni. Cheng Mengsi putra kedua keluarga Cheng. Kakak laki-laki sedang lembur. Sudah makan? Ibu, gaji yang kuserahkan setiap bulan sebelumnya, kau masih menyimpannya kan? Aku menggunakan uang itu untuk uang muka. Kami berencana untuk membelikan Mengyan, sebuah rumah di provinsi tetangga. Bukankah dia akan mengikuti ujian pasca sarjananya? Dia akan tinggal di sana setelah ujian. Aku masih kekurangan beberapa ratus ribu. Kalau tidak mulai sekarang, jangan serahkan setengah gajimu lagi. Berikan semuanya padaku. Ibu, itu uangku. Aku juga membutuhkannya. Kenapa kau membelikannya rumah? Ayah Cheng dari keluarga Cheng. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dulu saat nenekmu meninggal, kalau kau tak menangis dan ribut soal pindah ke kota, melanggar tabu, bagaimana paman dan bibimu bisa meninggal? Bagaimana Yanyan bisa kehilangan rumahnya? Jangan bicara soal satu rumah saja, bahkan jika itu berarti nyawamu. Kamu harus memberikannya padanya dengan benar. Ini yang kamu berutang padanya. Sudah bertahun-tahun. Dan kau masih membahas ini kan? Baiklah, kalau begitu aku akan memberikan hidupku padanya.
Kau kembalikan uangku padaku. Apa kamu sakit? Setiap kali Mengyan mengalami hal baik, kamu selalu berulah. Keluarga menyediakan makanan dan pakaian untukmu. Untuk apa kamu butuh uang? Aku juga perlu membeli tempat tinggal. Tapi Mengyan, akan jadi dokter hebat seperti kakak laki-lakimu nanti. Membawa kehormatan bagi keluarga kita. Kamu hanya seorang buruh, beban merugikan yang cepat atau lambat akan dinikahkan keluar. Kenapa kamu perlu membeli rumah? Sebuah rumah untuk ditinggali setelah aku mati. Beli makam. Apa yang kamu katakan? Kakak jangan marah. Aku akan minta paman kedua dan bibi kedua kembalikan rumah besok. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu. Kenapa kamu repot-repot dengannya? Dia hanya cemburu dan tidak tahan melihatmu berhasil. Apel, tidak bisa mengarang lagi. Jadi kamu melarikan diri. Aku tidak enak badan. Pergi minum obatmu. Masih berpura-pura. Apel, akan segera mati. Ya, akan segera mati. Kanker tulang stadium akhir tidak dapat disembuhkan. Kau tidak mendengarku kan? Kanker tulang stadium akhir tidak dapat disembuhkan. Aku bahkan berhenti dari pekerjaanku. Jadi aku tidak akan punya uang lagi untuk diserahkan. Kanker tulang apa? Aku rasa dia sudah gila. Tak apa kalau kau tak mau belikan rumah adikmu, tapi kamu bahkan bisa mengarang kebohongan seperti itu. Ibu dia selalu seperti ini. Dulu waktu kecil, dia pakai vitamin pura-pura obat sakit biar bolos sekolah. Dan dia kebetulan sakit pada saat seperti ini. Sekarang untuk menumpang hidup dari kita, dia bahkan menggunakan kanker. Kakak, apakah kau terlalu tertekan? Stres. Menurutku dia hanya licik. Dia menceritakan segala macam kebohongan. Aku serius. Kakak, bagaimana kau bisa seperti ini? Bahkan jika kau sangat tidak menyukaiku, kau seharusnya tidak bercanda tentang kesehatanmu sendiri. Percaya atau tidak? Aku akan pergi memeriksa kakak. Jenis vitamin apa yang kau cari? Aku akan membantumu mencarinya. Aku tahu, kau salahkanku karena merebut kasih sayang paman dan bibi kedua. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya menyukaiku. Mungkin mereka bahkan tidak menyukaimu karena kau dari desa. Kau gila. Ada apa? Yanyan, aku sedang membantu kakakku mencari vitamin. Dia tidak hanya tidak berterima kasih tetapi dia juga mendorongku. Dan dia bahkan berkata, jika aku tidak membiarkanmu memberinya semua uang itu, dia tidak akan bersikap sopan kepadaku. Jika kau bicara omong kosong lagi, kau percaya, aku akan merobek mulutmu. Cukup Cemengel, kamu belum puas dengan trik kecilmu? Sejak kamu kecil kan? Cheng Benglei, bagaimana kamu bisa jati seperti ini? Bermuka dua di depan orang. Kamu tidak berubah selama bertahun-tahun ini. Aku hanya akan mengatakan ini sekali. Aku tidak melakukan ini. Aku juga tidak mengatakan kata-kata ini. Aku hanya mencari obat. Diam segera, minta maaf. Minta maaf. Dia tidak pantas. Apa yang kau lakukan? Obat. Obat apa yang kamu minum? Apa kamu tidak ingin mati? Kamu sangat ingin mati. Kalau begitu jangan diminum saja. Aku beritahu kamu Cemengel. Hari ini lebih baik kamu berdoa agar cepat mati. Kalau tidak, jika kamu tidak meminta maaf kepada Yanyan hari ini, aku tidak akan melepaskanmu. Kakak kedua lupakan saja. Tak apa jika itu bantu kakakku melampiaskan amarah. Lepaskan aku. Aku tidak pernah menjadi bagian dari keluarga ini. Aku tak seharusnya menghabiskan uang milik kakakku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Orang tuamu tidak ada di sini. Jadi paman dan bibi keduamu adalah orang tuamu. Kamu bisa menghabiskan uang ini sesukamu. Cheng Benglei, aku katakan padamu, jika kamu tidak minta maaf hari ini, kamu tidak akan bisa menggunakan 1 sen pun dari keluarga ini. Kau tidak perlu memberitahuku, aku tidak butuh uang ini. Dan aku sama sekali tidak akan minta maaf. Cukup. Ibu dan ayah dia berulah lagi. Ibu dan ayah, ayo kita pergi makan di luar. Melihatnya saja membuatku kehilangan nafsu makan. Sungguh keluarga yang bahagia. Kenapa vitamin lagi? Mana obat pereda nyeriku? Kompres air seharusnya baik-baik saja kan? Jika aku tidak bisa merasakan,
Apa itu tidak akan sakit? Bagaimana bisa begitu? Itu akan memperburuk kondisi. Air. Gunakan air dingin. Aku mau pakai air dingin. Hasil diagnosis, kanker tulang. Lauli, mengapa kamu begitu bodoh? Air ini sangat dingin. Nenek, kau memberitahuku. The film was translated Aku putri and kecil ibu narrated dan by ayah. M Media. Tapi, mereka sama sekali tidak mencintaiku. Itu tidak benar. Seseorang akan ada di sana untuk menemanimu menggantikan nenek. Kamu harus hidup dengan baik. Minum obatmu dengan benar. Ketua gue. Nona Chen Mengoy adalah adik Mulel. Benar-benar dia. Cepat aku harus menemuinya sekarang. Apakah Anda Tuan Gu? Tanah yang Anda inginkan. Sudah kuberikan pada Anda. Keluargaku menyuruhku mati, sekarang juga. Kupikir, kalau begitu aku tidak butuh makam. Tapi Anda mungkin harus pergi ke rumah sakit pusat untuk menemukanku. Halo. Cepat. Di mana kau terluka? Di mana lukanya? Aku mengalami sakit mendadak. Aku tidak mencoba bunuh diri. Lalu kenapa teleponmu terputus? Jatuh ke bak mandi. Ada air di dalamnya. Benar. Setelah aku mendapatkan obat pereda nyeri, aku bisa menandatangani kontrak pengalihan dengan Anda. Aku benar-benar tidak punya kekuatan untuk ini. Nomor antreanku belum dipanggil. Aku harus merepotkan Anda untuk menunggu sebentar lagi. Dalam kondisimu kau masih menunggu nomor antrean. Pergi ke UGD, aku akan mengaturnya. Tidak perlu. Lagi pula ini tidak bisa disembuhkan. Jadi aku tidak akan menghabiskan sumber daya. Tidak? Tuan Gu, Anda tidak terburu-buru kan? Nomor 16. Chen Mengoy, apa yang kamu lakukan di sini? Kakak, Kamu tahu aku di rumah sakit pusat hari ini, melihat pasien dan melatih murid. Kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk berakting. Membuat keributan di rumah tidak membuatmu diperhatikan. Kamu datang ke sini untuk mencari perhatian. aku di sini untuk mengambil obat pereda nyeri. Vitamin bisa dibeli dalam jumlah banyak di apotek manapun. Pikirkan apapun yang kau mau. Chen Mengoy, akui saja, kalau kamu tidak sebaik Mengyan, itu bukan hal yang memalukan. Jangan membuat keributan setiap saat. Ibu dan ayah sedikit lebih baik padanya. Kamu bertingkah seperti badut. Kamu tak akan mendapat simpati dari siapapun. Kakak sulung, bisakah kita membicarakan ceramah ini nanti? Aku harus menemui dokter dulu sekarang. Bapak ini masih menunggu aku tanda tangan makam. Penyakit apa? Penyakit yang kamu buat-buat. Tunggu sebentar. Dokter yang menunda kondisi pasien adalah kejahatan. Dokter, Jetty, apakah kita masih akan memeriksa pasien ini? Kamu bisa melihat mereka di sini. Adik, kamu menderita kanker tulang stadium akhir. Obat pereda nyeri tidak bisa menyembuhkan itu. Xiao Wu, katakan yang sebenarnya padaku. Manfaat apa yang sebenarnya dia berikan padamu untuk membuatmu ikut bermain dalam sandiwara ini bersamanya? Beginikah caramu berpraktik kedokteran? Guru, apa yang aku katakan itu benar. Lihatlah catatan medis awal ini. Diam. Chen Mengoy, untuk mendapatkan perhatianku, kamu benar-benar tidak akan berhenti melakukan apapun. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku sudah mengatakannya. Aku hanya di sini untuk obat pereda nyeri. Apa kamu pikir aku akan percaya itu? Baiklah. Aku hanya cemburu pada Chen Mengyan. Aku hanya tidak tahan kau bersikap baik padanya. Aku hanya ingin menjadi sepertinya dan menerima semua perhatian serta kasih sayangmu daripada menjadi seperti sampah, disiksa dan dibuang.
Kecuali jika kalian semua mencintaiku. Jika tidak, aku akan terus membuat masalah sampai akhir. Kakak sulung, jawaban ini. Apakah kau puas dengannya? Kamu benar-benar tidak bisa diperbaiki. Xiao Wu, hapus semua rekam medis palsunya untukku. Mulai sekarang di area di bawah yurisdiksiku. Dia dilarang mendaftar untuk janji temu atau konsultasi. Apakah kau sangat membenciku? Jika aku tahu sebelumnya kamu akan jadi seperti ini, aku seharusnya tidak memohon pada ibu dan ayah waktu itu untuk membiarkanmu datang dan tinggal bersamaku. Izinkan aku memberimu satu nasihat lagi. Candaan ada batasnya. Jika kamu terus bercanda seperti ini, kamu tidak akan bisa mengakhirinya tanpa mati. Keluar. Apa yang kamu katakan? Aku bilang. Keluar. Katakan itu lagi. Guru ini rumah sakit. Tuan Gu. Permisi. Aku harus merepotkanmu lagi untuk menunggu sebentar lagi. Ikut aku. Kemari. Apa yang kau lakukan? Aku bisa pergi menandatanganinya untukmu. Tidak perlu tanda tangan. Apa? Penggabungan makam. Penggabungan makam aku hanya bercanda. Bukankah kamu ingin lebih dekat dengan nenek? Bagaimana kau tahu tentang nenekku? Aku adalah ketua. Aku punya banyak harta. Agar kamu dan nenek tak khawatir makan minum di kiamat. Tapi aku punya satu syarat. Minum obatmu dengan benar. Hiduplah dengan tenang. Anggap saja ini balasan karena aku tak ambil makammu. Baiklah. Berhenti. Bawa ini besok. Ikut aku menemui Paman Wangmu. Ayah? Apa ini? Paman Wangmu saat ini adalah eksekutif senior di grup gue. Biarkan dia memberimu pekerjaan yang lebih mudah. Agar kamu tidak membuat masalah seperti ini lagi. Halo. Paman Wang. Tidak buruk. Dia terlihat cukup lembut. Chen Tua, jangan khawatir. Aku butuh orang cerdas dan menarik seperti dia di departemenku. Kalau begitu terima kasih Kakak Wan. Kalau begitu aku akan merepotkanmu untuk mengurus masalah ini. Mari bersulang untuk Paman Wan. Paman Wang. Aku hormat. Lupakan saja sangat ceroboh. Dia hanya seorang gadis muda. Dia tidak terbiasa minum. Aku akan membimbingnya saja. Tidak perlu Paman Wang. Aku akan melakukannya sendiri. Mangga minum lebih sedikit. Ambil ini. Halo. Apel. Menyan mengalami kecelakaan mobil. Kakak Wan, aku benar-benar minta maaf. Aku pulang dulu, ada sesuatu yang terjadi di rumah. Ayah tidak boleh pergi. Kamu sudah dewasa. Kalian berdua mengobrol saja. Kakak Wan, aku mengandalkanmu. Chen Tua, jangan khawatir, silakan saja. Ayah tidak boleh pergi. Ayah, Mengel, kenapa kamu lari? Paman Wang tidak akan memakanmu. apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan aku. Kakakmu sudah memberitahuku. Bukankah kamu suka menggoda pria? Bukankah kamu datang ke sini malam ini untuk menawarkan diri? Apa yang kau katakan? Mengel, selama kamu melayani paman dengan baik malam ini, aku akan mengaturkan pekerjaan untukmu yang muda dan bergaji tinggi. Lepaskan aku. Aku akan memastikan Lepaskan aku. kamu hidup bahagia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ayah. Ayah, cepat angkat teleponnya. Kenapa kamu masih berakting? Jangan berpura-pura menjadi wanita suci. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ayah.
Biarkan dia pergi. Bagaimana, dokter? Tidak terlalu optimis. Sel kanker menyebar dengan sangat cepat. Operasi harus segera dilakukan. Jika tidak, dia tidak akan bertahan lebih dari sebulan. Segera atura libera ortopedi terbaik. Aku tidak ingin berutang padamu lagi. Berhenti bicara. Fokus pada pemulihanmu. Aku sudah membantumu menuntut uang kiseng. Terima kasih. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sudah mencarimu kemana-mana, aku sangat khawatir. Ibu ayah. Cukup. Apa kamu berpura-pura sakit di sini? Turunlah ke sini, dan ikut aku meminta maaf kepada Paman Wang. Minta maaf? Mengapa aku harus minta maaf? Masih berpura-pura. Paman Wang sudah bilang. Kamu merayunya. Meminta uang darinya. Dan jika dia tidak membayar, kamu akan menghancurkan tempatnya. Beraninya kamu. Dia jelas-jelas menindasku. Cukup darimu. Apa statusnya? Apa statusmu? Apa kamu pikir dia bahkan akan melihatmu? Pergi berkaca pada dirimu sendiri. Apa kamu masih bermain sebagai korban? Aku pikir kamu memang tidak bermoral. Dan sekarang kamu membalikan keadaan. Turunlah ke sini, dan minta maaf bersamaku. Beraninya kamu membohongiku. Apa kamu ini manusia? Dia adalah putrimu sendiri. Aku akan memukulmu sampai mati. Kamu bahkan menyuruh orang memalsukan penyakitmu dan bersandiwara. Dasar bocah nakal. Kamu apa yang kamu lakukan? Kamu. Minggir. Cukup. Apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana kabarmu? Kau baik-baik saja? Aku keji. Cheng Mengyan bersekongkol dengan Wang Qiseng menindasku. Diam. Kamu memfitnah Paman Wang. Kamu bahkan memfitnah Yanya. Kamu sudah gila. Kamu benar-benar memalukan keluarga kita. Bagaimana aku bisa melahirkan anak sepertimu? Aku bukan anak kandungmu. Aku tidak pantas berada di keluarga ini. Ayah, Ibu. Ini terakhir kalinya aku memanggil kalian. Mulai sekarang entah aku hidup atau mati, entah segala sesuatunya berjalan baik atau buruk, itu tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Cheng kalian. Cia Mengel. Ibu ayah, Untuk menghindari tanggung jawab, kamu benar-benar mengatakan hal seperti itu. Dengarkan aku baik-baik. Bahkan jika kamu mati hari ini, kamu tetap harus pergi meminta maaf. Mereka bukan orang yang bisa kamu sakiti. Siapa yang tidak berani aku sakiti? Kamu tunggu saja. Kamu tunggu saja. aku kira mereka datang untuk peduli padaku. Aku kira. Lele. Segera hubung Hichen Mengiao. Suruh dia datang ke sini sekarang juga. Mengiao, cepat pergi dan bawa Cia Mengel kembali. Pergi minta maaf pada Paman Wan. Setelah aku selesai operasi, aku akan menjemputnya untukmu. Dia pura-pura sakit bilang dia sekarat. Dia bahkan menyewa orang untuk memukuli aku dan ibumu. Dokter Cheng nama pasiennya Cia Mengel kanker tulang. Dia berusia 23 tahun. Cia Mengel, apel. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Baru saja, dia masih punya tenaga untuk berdebat denganku. Dan sekarang dia menjalani operasi darurat karena kanker tulang. Tidak ada yang akan percaya itu. Mengiao, mungkinkah ini salah paham? Nama dan marga yang sama. Ibu dan ayah lalu terus memberitahuku. Maksudku, cepat bawa kembali putri durhaka itu kepadaku. Apa kamu mendengarku? Sakit. Dokter. Aku sakit. Kenapa suara ini sangat mirip Mengel? Sakit. Pasien sudah lama terlalu sering mengonsumsi pereda nyeri. Resistensi terhadap anestesi. Sakit, dokter. Aku di sini untuk obat pereda nyeri. Hei adik kecil, kamu menderita kanker tulang stadium lanjut. Pereda nyeri tidak akan menyembuhkannya.
Dokter, apakah kita perlu meningkatkan dosisnya? Dia minum vitamin bukan obat penghilang rasa sakit. 200 mg tidak efektif. 300 mg tidak efektif. Dokter Chen, Segera siapkan. kakak laki-laki. Kakak laki-laki. Bagaimana kakimu bisa? Ulang tahunmu sebentar lagi. Kamu masih perlu memakai gaun kecil yang cantik. Tidak boleh meninggalkan bekas luka. Aku tidak takut. Kakak laki-laki. Selalu ada cara untuk membantuku agar tidak meninggalkan bekas luka. Kakak laki-laki tidak pulang hari ini. Pada ulang tahunmu, aku akan datang merayakan bersamamu. Sungguh kakak laki-laki. Ayo pergi. Ya, orang tuaku bukan benar-benar milikku. Kakakku juga bukan milikku lagi. Tak ada yang dengar meski aku berteriak keras karena sakit. Bagaimana? Ese akit KH. Gu Jinxiao. Hanggang khawatir aku akan mencari dokter terbaik. Selalu ada jalan. Tidak ada gunanya. Cheng Mengiao sudah. Jika dia tidak bisa menyembuhkan orang lain, akan bisa. Jika kita tidak bisa menemukannya di Xiancheng, aku akan mencari di seluruh negeri. Kita pasti akan menemukannya. Paling buruk kita akan mencari ke luar negeri. Gu Jinxiao. Bantu aku bangun. Kamu baru saja dioperasi. Istirahat dan pulihkan diri. Kamu tidak perlu khawatir soal uang, aku yang akan mengurusnya. Cheng Mengiao adalah kakakku. Bahkan setelah operasi selesai. Dia masih menolak untuk percaya. Orang di depannya adalah adik kandungnya. Aku tidak ingin berada di rumah sakit ini. Aku mohon padamu. Baiklah, aku akan membantumu dengan proses keluar rumah sakit. The film was translated and Ulang tahun narrated Yanya by harus N. dirayakan Media. dengan baik. Tapi sebelum itu, kita perlu menangani masalah Paman Wang dengan benar. Mengiao, kamu harus segera membawa wanita ini kembali. Begitu tercela sampai menggoda orang yang lebih tua, memeras uang dari Paman Wangmu, dan bahkan berani memfitnah Yanyan. Ya, dia juga bilang ingin memutuskan hubungan dengan kita. Seharusnya kita tidak pernah membesarkannya. Seharusnya aku tidak melahirkannya. Itu tidak benar. Seharusnya aku mencekiknya saat masih dalam kandungan dulu, agar dia tidak mempermalukan kita hari ini, membiarkan Yanyan sampai pada titik ini. Apakah sakit? Chen Mengle. Aku punya rumah. Apa kamu mau melihatnya? Terima kasih. Dia benar-benar melakukan hal seperti ini. Ayah, beritahu aku dia di bangsal mana. Aku akan membawanya ke sini sekarang. Biar kupikir, sepertinya kamar VIP 2 di gedung 9. Ya, ini ruang VIP 2. Kamar VIP 2. Kamar VIP 2 itu, yang hanya bisa digunakan keluarga ketua gue. Ketua Gu. Pelan-pelan. 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 Paman kedua. Bagaimana kakakku bisa menginap di bangsal mewah Ketua Gu? Ketua Gu. Aku mengerti sekarang. Gadis ini benar-benar licik. Dia tidak membelikan Yanyan rumah. Dia pura-pura sakit dan menghabiskan uang untuk hal-hal seperti itu. Paman kedua, jangan katakan itu. Kakakku mungkin benar-benar sakit. Kamu terlalu baik. Itu sebabnya dia selalu membulimu. Hei, Kakak laki-laki. hei, bagaimana kabarmu? Apakah sakit? Dokter Chen, Bagaimana dengan pasien Asle di sini? pasien sudah menandatangani formulir penolakan perawatan dan dipulangkan setelahnya. Penolakan pengobatan. Semua ini masuk akal sekarang. Jika itu benar-benar didiagnosis sebagai kanker, perawatan bedal dan pengobatan akan diperlukan. Chen Mengle benar-benar menakutkan. Dokter Cheng, apakah ada hal lain? Kamu sudah bangun. Kamu baik-baik saja. Terima kasih, Gu Jinxiao. Tetaplah bersamaku sampai kita menemukan metode pengobatan. Aku akan mengatur dokter untuk merawatmu secara teratur. Obat khusus. Meminumnya tepat waktu bisa meredakan rasa sakit. Cobalah untuk mengurangi minum obat penghilang rasa sakit baiklah. Lupakan saja. Sakit tetaplah sakit apapun yang terjadi. Semakin cepat aku mati, semakin cepat aku bisa pulang.
Kau dan aku adalah orang asing. Kita hanya berbagi makam. Kau sangat baik padaku. Aku tidak pantas mendapatkannya. Kenapa kamu tidak pantas mendapatkannya? Gu Jinxiao. Kau terlalu baik padaku. Aku adalah orang yang sekarat. Beraninya aku mengharapkan hal seperti itu. Tuan Gu, entah aku hidup atau mati, apa hubungannya denganmu? Namaku Qing Lailu. Di tahun ketiga, sejak didiagnosis kanker tulang, aku membeli sebuah makam untuk diriku. Sebuah makam yang akan kubagi dengan orang yang paling peduli padaku di dunia. Sebuah makam untuk sepenuhnya melarikan diri dari mereka. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Kakak, kau di sini. Apakah kamu benar-benar akan bahagia jika aku datang? Membuat begitu banyak sesapu menunggumu makan. Kau sudah menyia-nyiakan 5 tahun kuliah. Semuanya lihat baik-baik. Ini adalah kemalangan keluarga Cheng kita. Karena dia cemburu pada adiknya sendiri. Dia memalsukan penyakit. Mengklaim dia menderita kanker tulang. Setelah terbongkar dia tidak pulang. Dan dengan santai menemukan seorang pria yang untuk tinggal bersama. Ciameng. Cukup berhenti bicara. Karena kau sudah kembali. Berlututlah di hadapanku dulu. Pertama minta maaf kepada Yanyan. Lalu minta maaf kepada Paman Wan. Terakhir minta maaf kepada semua orang di keluarga Cheng kita. Leo, Paman jelas-jelas membantumu. Bagaimana bisa kau memukul Paman? Ini pasti salahmu. Jika kau bersedia minta maaf, aku bisa mempertimbangkan masalah pekerjaan itu. Ciameng, sikap macam apa itu? Apa kau masih ingin menjadi anggota keluarga Cheng? Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat minta maaf. Hanya setelah kamu minta maaf, kita bisa mulai makan. Kakak, kau tidak perlu berlutut. Kau hanya perlu meminta maaf. Aku yakin Paman Wang dan Ibu dan Ayah akan memaafkanmu. Halo semuanya. Nama saya Qing Lailu. Selama bertahun-tahun, saya selalu merindukan untuk menjadi anggota keluarga Cheng. Untuk ini, saya mengganti nama saya. Terhadap semua tuntutan keluarga Cheng, saya menerimanya secara pasif. Namun hari ini, saya akan mengecewakan Anda. Saya tidak akan meminta maaf kepada siapapun. Saya juga tidak akan pernah menerima fitnah apapun yang Anda tujukan kepada saya. Ciameng, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini adalah rekaman pengawasan. Dari hari itu, ketika saya bertemu Wang Qisheng, ketika Anda mencoba menyerang saya di kamar pribadi hotel. Anda hanya perlu pergi ke meja depan hotel. Dan Anda akan tahu kebenarannya. Tapi Anda tidak pernah percaya pada saya. Dia Cheng Mengyan. Anda mendengarkannya. Mempercayai setiap rumor. Dia adalah putri paman saya. Dia hanya mewarisi keluarga ini setelah orang tuanya meninggal. Padahal saya jelas-jelas putri Anda. Kakak, jangan biarkan orang luar menjadikan keluarga kita bahan tertawaan. Apakah Anda yang memberitahu Wang Qisheng bahwa saya wanita nakal? Aku tidak. Ciameng, apakah kamu gila? Anda tidak percaya pada saya bukan? Kalau begitu tanyakan saja, Paman Wang sendiri. Apakah dia mendengar Cheng Mengyan mengatakannya kata demi kata? Lel, mungkin ada kesalahpahaman di antara kita. Pak Tua Chen, aku tiba-tiba teringat ada urusan. Aku pamit dulu. Anda tidak diizinkan pergi. Apa yang kau lakukan? Anda tidak diizinkan pergi. Lepaskan. Anda tidak diizinkan pergi. Yanyan. Yanyan, kamu tidak apa-apa, Yanyan. Ciameng, apa kamu benar-benar harus sekasar itu terhadap keluargamu sendiri? Saya bertindak kasar. Apakah Anda yang dihina? Apakah Anda yang difitnah? Apakah Anda yang dipaksa mengaku di bawah tekanan? Lel, jangan gelisah. Yanyan hanya bingung sesaat. Kau baik-baik saja kan? Benar bukankah kamu kakak perempuannya? Sudah sepantasnya mengalah pada adik perempuanmu. Bukankah begitu? Benar, Ciameng, aku bilang padamu, memukul orang itu salah. Cepat minta maaf pada Yanyan. Kakak, itu salahku. Aku minta maaf padamu. Bagus, minta maaf. Cheng Benglei, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Masih berpura-pura dengan saya. Tulang saya mulai sakit saat saya berusia 8 tahun. Nenek selalu membawa obat pereda nyeri untuk saya. Sejak hari, saya datang untuk tinggal bersama keluarga Cheng. Anda mengganti obat pereda nyeri saya dengan vitamin. Sekarang, saya tidak bisa diselamatkan lagi. Semua berkat Anda. Dan Anda masih berani meminta maaf kepada saya. Cheng Benglei, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Dan kamu mengaku menderita kanker tulang. Aku tidak berpikir kamu menderita kanker tulang. Kamu hanya gila bukan? Bukti apa yang kau punya bahwa kau menderita kanker tulang? Dan bukti apa yang kau punya bahwa Yanyan menukar obatmu?
Saya sekarat. Mengapa Anda tidak mau percaya pada saya? Aku akan mempercayaimu sekali ini saja hari ini. Pergi mati sekarang juga. Baiklah. Tuan Cheng, saya telah oleh orang-orang seperti Anda dididik selama 23 tahun. Saya juga mengikuti ajaran Anda dengan rajin, masuk akal, dan patuh. Kepatuhan saya, namun di mata Anda saya tidak pernah cukup baik. Selalu tidak patuh. Hari ini, saya akan mengabulkan keinginan Anda kali ini. Pergi ke neraka. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Terima kasih atas perhatian Anda Tuan Cheng. Hanya hidup yang tidak berharga, sulit untuk dibunuh. Kecuali jika saya mau, setelah saya meninggal, Anda bisa mengambil tubuh saya untuk diuji, untuk melihat apakah saya benar-benar menderita kanker tulang. Ayah, jangan khawatir. Dia tidak akan mati sama sekali, dia tidak sakit. Yanyan, apa kau baik-baik saja? Jangan khawatir, Bibi tidak akan membiarkannya begitu saja. Bibi, dia baru saja menamparku 3 kali seperti itu. Jangan menangis, jangan menangis. Yanyan, Kakak laki-laki, kakak, kenapa baru pulang sekarang? Yanyan dipukul. Ada apa ini? Yanyan hanya bingung sesaat. Makanya dia hampir biarkan Cheng Mengel dibully Paman Wang. Tidak ada yang benar-benar terjadi kan? Lihat, beginilah situasinya jadi begini. dia bahkan bilang dia menderita kanker tulang dan akan segera meninggal. Tidakkah menurutmu gadis ini gila? Dia masih di sini. Ya. Baiklah, baiklah. Jangan menangis sekarang. Sebuah hadiah untukmu. Gu Jinxiao. Hai, bagaimana kamu tahu itu aku? Aku punya kabar baik untuk memberitahumu. Dengarkan dulu kabar buruk Film was saya. translated Kabar and buruk. narrated by Saya masih Armenia. menyukai Anda. Sepanjang hidup saya. Ini pertama kalinya seseorang begitu baik kepada saya. Bagaimana bisa menyukaiku menjadi kabar buruk? Tentu saja itu kabar buruk. Beritahu saya kabar baik Anda. Aku menemukan tim medis yang bisa merawatmu. Mereka akan tiba di Jiangcheng besok. Saya tidak akan diobati. Jangan bicara omong kosong. Aku segera pulang. Bodoh. Gu Jinxiao. Anda benar-benar bodoh. Saya akan mati. Gu Jinxiao. Anda sekarang adalah orang yang paling peduli pada saya di dunia. Tolong saya. Jangan lakukan hal bodoh. Gu Jinxiao. Datanglah ke keluarga Zheng untuk menjemput saya. Lyle. Bukankah kamu seorang dokter? Ambil dan lihat sendiri. Kakak, selamatkan saya. Saya sangat kesakitan. Kakak, Ibu dan ayah, apakah pemalsuan benar-benar secanggih itu sekarang ini? Aku akan mengungkapnya dengan ponselku sekarang juga. Kau jelas-jelas bisa menyelamatkannya. Kenapa kau tidak menyelamatkannya? Hentikan. Dia kakakmu sendiri. Jawab aku. apa yang kamu lakukan? Bangun. Apa kau baik-baik saja? Kenapa kau tidak menyelamatkannya? Ketua gue, tim ahli sudah memeriksa kondisi Nona Lel. Mereka ingin berbicara denganmu selama beberapa menit. Baik. Apakah saya sudah mati? Mengapa masih sangat sakit? Sepertinya Gu Jinxiao menyelamatkan saya lagi.
Apa? Ini tidak bisa disembuhkan. Apa yang kamu katakan? Tuan Gu, situasinya secara umum seperti ini. Benar-benar tidak ada yang bisa kami lakukan. Operasi dia segera hari ini. Kalau tak sembuhkan dia, tak ada yang boleh tinggalkan Jiangcheng. Tuan Gu harap tenang. Bukankah kamu bilang tidak ada masalah? Tuan Gu setelah Nona Cheng Lele mengiris pergelangan tangannya, fungsi tubuhnya berangsur-angsur menurun. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Kamu mau uang kan? Aku akan memberikannya padamu. Sembuhkan dia. Benar-benar tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Aku mohon padamu. Bangun. Berapapun jumlahnya tidak masalah. Saya minta maaf. Jangan terlihat murung. Kita tidak akan mengobatinya lagi. Mari kita pulang. Baik. Pulanglah. Kakak kedua. Mengapa Anda memanggil saya? Lel, kamu belum pulang selama 2 hari. Ayo pulang dulu baru kita bicara. Jika kamu benar-benar sakit, kakak akan menyembuhkanmu. Cheng Mengse. Saya tidak punya rumah atau saudara lagi. Kamu hanya sampah. Aku bosan mendengar terima kasih. Katakan hal lain. Saya ingin mengatakan. Mengapa Anda membeli lahan pemakaman? Mempersiapkan terlebih dahulu. Anda juga pikir lahan makam itu feng shui-nya bagus, tapi tempat ini saya pilih setelah melakukan ramalan. Mungkin tidak cocok untuk Anda. Orang tuaku dimakamkan di sebelah makam itu. Tanah itu ada di pedesaan. Anda seorang ketua yang terhormat. Bagaimana orang tua Anda bisa dimakamkan di sana? Makam ayah Guliang dan ibu Liu Chao. Aku akan memberitahumu nanti. Anda bersikap misterius lagi. Bertahanlah sedikit lebih lama. Kamu akan tahu. Lel, kami tahu kau ada di dalam. Tolong buka pintunya dan temui ibu dan ayah. Ibu dan ayah mencarimu. Kakak tertua, kakak kedua, ibu, dan ayah semuanya berhenti bekerja. Kami akhirnya menemukanmu. Cepat buka pintunya. Lel, Lel, ada apa Lel? ada apa-apa kau baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Saya tidak butuh Anda repot-repot dengan saya. Lol, ayah salah. Ayah dulu terlalu keras padamu. Dan ayah bahkan menghapus informasi kontakmu. Ayah sudah menambahkanmu kembali. Tolong terima itu dengan cepat. Lel. Lel. Kakak, ini salahku. Aku minta maaf padamu. Minta maaf. Kau yang menukar semua obatku. Dan permintaan maaf lemah ini seharusnya buatku maafkanmu. Obat apa? Kalian semua benar-benar munafik. Jangan pernah bilang aku putri, siapapun di antara kalian lagi. Atau saudari siapapun. Karena kalian sendiri yang mengatakannya. Kalian tidak menginginkanku. Jadi, biarkan Cheng Menglo itu tetap di pedesaan. Jangan pernah dibawa kembali. Tolong buka pintunya dengan cepat, Lel. Buka pintunya. Buka pintunya. Bersikap baiklah. Paman kedua, bibi kedua. Kakak tidak terdengar terlalu senang hari ini. Mari kita kembali besok. Yanyan. Katakan padaku. Apakah kamu benar-benar menukar obat, Lel? Guru, lihatlah, catatan itu menyatakan bahwa itu adalah keterangan pasien sendiri. Menolak operasi. Menolak operasi. Cheng Mengel mengonfirmasi penolakan operasi. Jika operasi eksisi sudah dilakukan lebih awal maka peluang pemulihan akan sangat tinggi. Kenapa, Lel? 3 tahun lalu. Ibu, surat penerimaan sekolah pasca sarjanaku sudah tiba. Sekolah di luar negeri. Biayanya mungkin sedikit lebih tinggi.
Tidak apa-apa. Mengingat situasi keluarga kita. Mungkin aku tidak seharusnya pergi. Kenapa kamu tidak pergi? Ibu akan mencari uangnya. Kamu fokus saja pada pelajaranmu. Bukankah Cheng Minglei sudah dapat pekerjaan? Aku akan memintanya untuk mensponsorimu. Kau menderitakan kertulan. Situasinya tidak optimis. Diskusikan dengan keluargamu sesegera mungkin. Siapkan biaya operasi pertama. Hasil diagnosis kanker tulang. Ibu, hari ini aku. Menglei, kakak sulungmu masuk sekolah pasca sarjana. Itu akan membutuhkan banyak biaya. Mengian akan segera lulus, dan dia juga berencana untuk mendaftar program pasca sarjana. Berapa banyak uang yang kamu punya sekarang? Dokter, tolong resepkan obat pereda nyeri untukku. Aku tidak akan menjalani operasi untuk saat ini. Guru. The Guru film saya was sudah bertanya. translated and narrated Dia by bilang, M-Media. Lel tidak ingin menghambat kakak sulungnya saat itu. Itulah sebabnya dia menyerah pada operasi. Baik. Terima kasih. Halo. Mengiao, Lel sudah ditemukan. Lel, di mana Lel? Dia sudah stadium akhir kanker. Jika dia tidak segera mendapat perawatan semuanya akan terlambat. Lel ada di villa besar keluarga Gu. Kita sempat berselisih terakhir kali. Kami tidak benar-benar mengenal Lel. Ibu, Saat ini Mengzi sedang menginterogasi Mengyan. villa besar keluarga Gu yang mana? Kenapa dia menukar obat Menglei? Obat. Minum obatmu dengan benar. Hiduplah dengan baik. Gu Jinxiao. Bisakah aku tidak minum obatku hari ini? Tidak. Gu Jinxiao. Aku benar-benar tidak ingin minum obat lagi. Baik. Tuan Gu, setelah periode observasi ini, dan dikombinasikan dengan perawatan lokal, kalau Anda mau kondisinya tetap stabil dan seperti sekarang, kami bisa mengatur agar Nyonya Gu menjalani kemoterapi. Kemoterapi. Maksud dokter. Jika kamu menerima kemoterapi, kamu masih bisa. Aku menerima. Aku ingin bersamamu lebih lama. Sebagai orang luar yang tidak akan pernah benar-benar diterima. Lel. Salah ibu. Pulanglah bersama ibu. Ibu akan ganti semua hadiah yang terlewat bertahun-tahun. Apa tidak apa-apa. Seperti yang kalian katakan. Aku sudah 23 tahun. Aku bukan anak kecil 5 tahun lagi. Hadiah-hadiah kalian yang terlambat. Untukku. Bahkan tidak lebih baik dari rumput di tanah. Maafkan aku, kakak. Kakak. Maafkan aku. Aku hanya takut mereka tidak menginginkanku lagi. Itulah sebabnya aku menukar obatmu. Aku tidak tahu kau akan menjadi seperti ini. Aku benar-benar tidak ingin kau mati. Kakak, aku mohon padamu, tolong maafkan aku ya. Paman kedua dan bibi kedua berkata, jika kamu tidak memaafkanku, aku tidak akan pernah bisa kembali ke keluarga Cheng. Kakak. Cheng Mengyan. Kau harus berlutut. Kau benar-benar harus berlutut. Tapi semua itu tidak penting. Penyesalanmu hanya membuatku muak. Anggota keluargaku. Dokter Cheng, kamu tidak perlu repot-repot. Permen ini sangat manis.
Tentu saja. Karena itu permen yang kubeli untukmu. Kalau begitu, ayo kita pulang. Baik. Pulanglah. Mulai hari ini, Cheng Leo hanya punya satu anggota keluarga. The film Dan was itu adalah translated and Gu narrated Jinxiao. by M Media. Kemarilah. Kemarilah. Ayo Lel, ayo. Kemarilah ke nenek sekarang. 3, 2, 1. Keju. 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 Paman kedua dan bibi kedua. Aku sungguh tahu aku salah. Tolong jangan usir aku. Ayah. Cem Mengyan, kamu harus pindah. Kalian berdua, pindahkan barang-barang Lel ke kamar besar Mengyan. Saat dia kembali, biarkan dia memulihkan diri di sana. Tapi, Apakah dia masih mau kembali ke rumah kita sekarang? kita harus mencari cara bagaimanapun juga. Dia anak kita. Diam. Menzi, apakah kamu tahu yang mana barang-barang Leo? Aku tidak tahu. Tempat tidur ini basah. Ini. Ada apa ini? Ibu dan ayah. Sudah bertahun-tahun. Apakah kalian belum mengganti tempat tidur Lel? Semuanya basah. Sudah 13 tahun. Lel tidur di sini selama ini. Dan semua kekacauan ini. Bukankah kalian bilang saat membawa Lel kembali, kalian sudah membersihkan kekacauan itu? Ibu, Bagaimana menurutmu? Apakah kamu menyukainya? aku suka. Keluar. Sepatumu sangat kotor dan kamu belum menggantinya. Ibu, lalu aku akan tinggal di mana? Sebuah gudang di bawah. Aku akan membersihkannya untukmu. Cepatlah pergi. Yanyan, Bibi, aku paling suka yang ini. aku terlalu sibuk dan belum sempat melakukannya. Hanya karena kamu bilang, kamu tidak sempat melakukannya. Lel menghabiskan 13 tahun di sini. Sudah 13 tahun. Keluarga kita tidak pernah masuk ke kamar ini. Kita juga tidak pernah peduli, apakah dia nyaman di sini. Atau apakah dia bahagia. Mengapa dia tidak pernah mengatakan apa-apa? Tepat sekali. Kita semua mengira dia pembohong. Bagaimana dia bisa mengatakan apa-apa? Lel selalu tinggal di sini. Pantas saja. Pantas saja dia menderita kanker tulang. Lel menjadi seperti ini hari ini. Dan seluruh keluarga kita yang harus disalahkan. Mengiau, berhenti bicara, ini semua salah ibu. Aku salah. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Sangat jelek. Apa yang jelek dari itu? Kamu terlihat yang terbaik. Maksudku topi yang kau beli itu jelek. Tidak ada W. Itu tidak bisa menunjukkan kecantikanku sama sekali. Kalau begitu aku akan membeli semua wig. Kamu bisa memilihnya satu persatu. Gu Jinxiao.
Hasil 3 putaran kemoterapi tidak bagus. Kenapa kau tidak sedih sama sekali? Kita sudah berbagi rumah. Dan bahkan kuburan. Baik dalam hidup maupun mati, kita akan bersama. Jadi apapun hasilnya, aku bisa menerimanya. Kau benar-benar sudah menerimanya. Lel, apakah kamu sedang beristirahat? Kalau begitu kita tidak akan masuk. Ini adalah hadiah dari ibu ayah kakak laki-laki dan aku. Dari umur 1 tahun sampai 23 tahun. Semua hadiahnya ada di sini. Aku sudah memberitahumu dengan sangat jelas sebelumnya. Hadiah-hadiahmu. Aku tidak membutuhkannya. Lel, aku tahu tidak ada yang bisa menembus masa lalu. Tapi jika kita tidak melakukan ini, kita tidak akan tenang. Ibu dan ayah sudah mengusir Cheng Mengyan. Mereka juga membersihkan kamar besar untukmu. Saat keluar rumah sakit, maukah kau pulang dan tinggal di sana? Sebuah kamar besar. Pulanglah untuk tinggal. Aku tinggal di rumahmu selama 13 tahun. Kau tidak peduli di mana aku tinggal. Atau bagaimana keadaanku. Sekarang, setelah aku sekarat. Kau dengan baik hati menawarkan kamar yang pernah ditinggali orang lain. Kamar yang tidak diinginkan siapapun untuk mengantarku pergi. Lel, kamu tidak bisa bilang begitu, Lel. Apa aku salah? Tidak apa-apa, Lel. Tidak apa-apa juga jika kamu tidak tinggal di rumah. Kakak sudah menyiapkan beberapa rencana untukmu. Aku rasa. Cukup. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku juga tidak butuh simpati palsumu. Dan aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Tidak ada apa-apa lagi di antara kita. Aku tidak menerima permintaan maafmu, dan aku tidak akan memaafkanmu. Bahkan jika kau mati, aku tidak akan meneteskan air mata sedikit pun. Dia butuh istirahat. Kalian semua pergi. Menglei, Kalian semua pergi. Bawa semua hadiah kalian. Gu Jinxiao. Bisakah kau ikut denganku ke suatu tempat? Baik. Kenapa tiba-tiba mau balik ke rumah lamamu di desa? Sesi kemoterapi berikutnya akan menentukan apakah aku masih bisa hidup. Jadi, aku ingin kembali dan melihatnya. Lalu pergi ke makam yang menguntungkan yang sudah kita pilih. Dan memberi penghormatan. Aku ingin bersamamu lebih lama. Ayo pergi. Apa yang kalian semua lakukan? Lel, kenapa kamu kembali? Kembalikan barang-barangku dan barang-barang nenek. Kakak, jangan salahkan paman dan bibi. Mereka hanya ingin membantuku. Membantuku membersihkan tempat tinggal. Jadi ini yang kalian sebut mengusir Cheng Mengyan dari rumah. Lel, kami berjanji padamu. The Kami film tak akan was biarkan Yanyan translated masuk rumah and keluarga Cheng lagi. narrated by M. Media. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kalian coba lakukan. Kalian tidak tega melihat keponakan kesayangan kalian menderita dan disakitikan. Lel, kami tidak punya pilihan. Bagaimanapun juga kamu telah menyakiti Yanyan saat itu. Kamu bilang kami sebagai orang tua sudah keterlaluan. Dan orang-orang akan membicarakan kita. Kau mengungkit masa lalu lagi untuk menekanku. Tidak apa-apa. Kembalikan barang-barangku dan barang-barang nenek. Kasih sayang kalian tak ada hubungannya denganku. Ini ada hubungannya denganku. Kamu adalah orangku. Kamu tidak bisa dituduh palsu oleh orang lain tanpa alasan. Kamu tak punya bukti bahwa kamu tak bersalah. Aku punya. Ini adalah hari. Kamu membawa Lel pulang. Laporan investigasi kecelakaan mobil itu. Dan kesaksian para saksi. Lihatlah sendiri. Penyebab kecelakaan mobil itu adalah mani kaca yang tersangkut di dalam mobil, menyebabkan remblong. Mani kaca itu milikmu kan, Cheng Mengyan?
Setelah kejadian itu, kamu takut bertanggung jawab. Jadi kamu memasukkan manik kaca itu ke saku Lel sebagai hadiah. Akibatnya seluruh keluargamu mengira bahwa kenakalan Lel menyebabkan kecelakaan mobil itu. Kamu, Jadi dia sama sekali tidak melakukan semua ini. Dia tidak pernah berutang apapun padamu. itu kamu itu karena kamu berbohong. Aku telah menyakiti putriku sendiri selama bertahun-tahun. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Aku pasti sudah buta. Aku akan membunuhmu. Pergi sana. Pergi sana. Enyahlah. Lel. Ayah benar-benar tahu ayah salah. Pukul saja aku. Pukul saja aku. Lel. Bukankah kamu sedang mencari barang-barang nenek? Apa yang kamu inginkan? Biar aku carikan untukmu. Apalagi yang kamu butuhkan? Tidak perlu. Aku tidak membutuhkannya. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada jalan kembali lagi selamanya. Bodoh. Apa maksudmu, tidak ada jalan kembali? Bukankah kita selalu di sini? Kamu bilang kamu akan menjadi keluargaku. The film was Apakah kamu serius? translated and narrated by M Media. Apakah kamu serius ingin menjadi keluargaku? Kalau begitu dengan boneka ini, kita akan menjadi keluarga beranggotakan 3 orang. Ini adalah lonceng angin yang tergantung di pohon terakhir kali. Karena ini untukku membuat permintaan, maka aku yang memutuskan. Cengin, apa yang kamu lakukan? Ini sangat berbahaya. Jadi kenapa, kalau berbahaya? Aku bahkan tidak punya ayah atau ibu lagi. Aku tidak punya keluarga lagi. Kamu cengeng. Asalkan kamu tidak menangis. Kita berjanji untuk melakukannya bersama. Aku juga membawa lonceng angin nenek hari ini. Nenekku bilang, jika kita mengikat lonceng angin ke pohon belalang tua itu, semuanya akan menjadi kenyataan. Kamu hanya perlu bilang ingin keluarga padanya. Dan itu akan memberikannya padamu. Benarkah? Ceneng, cepat buat permintaan. Lonceng angin ini untuk harapanku. Kalau begitu aku yang memutuskan. Karena kamu bersedia menjadi keluargaku. Maka harapanku adalah untuk membiarkanku tetap di sisimu selamanya. Aku si Cangen itu. Ayah. Ibu. Namanya Cheng Lel. Menantu perempuanmu. Dia adalah orang yang kuanggap keluarga sejak kecil.
Dia adalah seorang pengertian, baik hati. Gadis cantik. Nenek. Makam di sebelah makammu. Milik orang tua calon suamiku. Mulai sekarang kami akan hidup di antara kalian berdua. Aku selalu mengingatmu. Dan apa yang kukatakan padamu? Kemudian orang tuamu membawamu pergi. Aku juga dikirim ke panti asuhan. Setelah dosa aku mencarimu berkali-kali. Tapi kamu sudah mengganti namamu. Aku tidak pernah menemukanmu. Sampai hari itu. Ternyata, kalian adalah keluarga yang kupilih sejak kecil. Aku akan membuat tanda. Dengan begitu di kehidupan selanjutnya, aku bisa menemukanmu. Kau benar-benar kekanak-kanakan. Bagaimanapun aku sudah membuat tandaku. Aku masih bisa menemukanmu di kehidupan selanjutnya. Bahkan sebagai anjing pun, aku bisa menemukanmu. Apa kau mendengarku? Makam Cheng Mengal dan Gui Jingzhao, minum obat teratur dan hidup baik. The film was translated and narrated by M Media. Kakek dan nenek. Orang seperti apa ibu itu? Ibumu adalah putri yang baik, ramah, dan jujur. Kakek, apakah kamu menyesal? Bibi, apakah kamu mencintai ibu? Ya, aku memang begitu. Aku sangat mencintai ibumu. Tapi, Bibi tidak seberani ibu. Bibi! Mulai sekarang kamu. Maukah kamu mencintaiku seperti kamu mencintai ibu? Baiklah. Baiklah, Kamu tidak boleh mengganti obatku mulai sekarang. baiklah.